Bahkan bukan hanya bagi kami umat-Mu, tetapi bagi bangsa ini, bagi dunia ini, bagi orang-orang yang tidak percaya kepadamu. Dan Engkau sudah menunjukkannya dengan mati di atas kayu salib, memberikan nyawamu bagi semua orang. Itulah harga tertinggi, itulah kasih terbesar. Dan buat kami sadar akan hal itu, supaya kami tidak menginginkan yang lain melebihi Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Berbicaralah melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Baik, shalom. Selamat pagi. Selamat pagi yang di sebelah kanan. Selamat pagi yang di tengah, good morning. Ya, selamat pagi sebelah kiri. Ya, saudara senang beribadah? Oke, coba semua bangkit berdiri dan tos high five minimal 5 orang, katakan, saya senang bertemu denganmu dan saya senang beribadah. Please stand up, give high five to all people. Told them that I'm really enjoyed to see you today and I'm really enjoy the service. Okay, ya. Oke. Minimum 5 orang, oke. Have a seat. Oke, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan melanjutkan cerita tentang pencarian seorang pria terhadap pasangan hidup. Kemarin pencarian tentang siapa? Seorang wanita untuk menemukan suami. Saya sangat terkejut dengan berita mengenai Olimpiade barusan yang terjadi di Prancis. Oke. Saudara ingat hal itu? Berapa orang yang melihat tentang video Olimpiade di Prancis secara khusus pembukaan kemarin? Ya. Oke. Nah, dan saudara tahu apa yang terjadi? Awal waktu saya melihat tentang Olimpiade di Prancis, saya sangat kagum di awal karena biasa api Olimpiade dibawa lalu nanti akan dinyalakan, betul. Saudara, waktu Olimpiade Prancis, apinya dibawa ke dalam gereja. Dan dari dalam gereja dipanahkan keluar, sehingga nyala di luar besar. Begitu loh. Jadi awalnya saya merasa bahwa ini keren. Ini keren seperti api Tuhan, betul? Keluar dari gereja, begitu loh. Nah, tetapi apa yang terjadi? Kekaguman saya itu berhenti ketika opening ceremony ada di dalam lapangan yang besar itu, gitu loh. Di lapangan yang besar itu kita tahu apa yang terjadi. Sekelompok LGBT sedang memamerkan apa yang mereka kerjakan. Dan kita tahu sama-sama mereka memberikan contoh yang awalnya orang-orang tidak sadar. Itu seperti pesta biasa. Tetapi kita tahu mereka lakukan itu by design, sengaja. Mereka sengaja melakukan itu. Mereka mencontohkan seperti perjamuan kudus yang dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya, namun itu diperankan oleh para penganut LGBT ini. Itu seperti menghina, itu seperti mencederai atau tanda kutip seperti melecehkan kepercayaan orang percaya pada waktu itu. Dan lebih lagi tiba-tiba ada turun yang namanya seperti pinggan makanan begitu ya, turun ke bawah. Dan ketika turun ke bawah dibuka, ada orang di dalamnya. Dan dia juga adalah orang yang tanda kutip LGBT. Dan kita tahu sama-sama dalam pinggan, dalam nampan itu dihidangkan biasanya adalah makanan. Bukankah kita tahu sama-sama Yesus pernah berkata dia roti, dia berkata dia berikan tubuhnya untuk dimakan, bahkan itu merupakan lambang perjamuan kudus, betul? Jadi seakan-akan mereka buat propaganda yang begitu besar.
Dan saudara, ini sangat mempermalukan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Bukan berhenti di situ. Kita tahu sama-sama mereka membuat seperti model AI, kuda putih yang ditunggangi. Dan kita tahu tentang hal ini di kitab Wahyu. Ada banyak hal-hal di dalam Olimpiade ini yang tanda kutip seperti sebuah momen di mana mereka menunjukkan kepada dunia tentang yang namanya kekuatan mereka untuk bisa membelokkan dunia. Saudara tahu apa yang terjadi? Sebelum parade bangsa-bangsa ada di belakang, mereka baris di depan para penganut LGBT ini dengan bendera mereka. Itu seperti bagian daripada kitab Wahyu. Bagaimana roh jahat itu dengan ekornya menarik sepertiga daripada penghuni sorga untuk lari daripada Allah. Dan saudara tahu ekor naga itu berbicara tentang hal seksualitas. Karena naga itu kelaminnya itu ada di bagian ekor. Jadi seakan-akan LGBT ini dengan desain sedang membelokkan bangsa-bangsa untuk menentang Tuhan. Dan saudara dengar baik-baik, saudara terima atau tidak terima. Kalau kita tidak tegas dalam iman kita, maka hal-hal seperti ini akan muncul di dunia ini menjadi sistem yang berusaha dipaksa untuk diterima semua orang. Dan kalau iman kita nggak kuat, kita pasti akan terseret. Kemarin dikirim juga tentang pertandingan tinju, di mana seorang pria yang secara kromosom dia adalah laki-laki, tetapi dia mengakui jenis kelaminnya itu adalah bagian dari apa? Perempuan, dan dia bertinju melawan wanita. Ya jelas dia menang. Dia kan laki-laki. Jadi saudara tahu apa yang terjadi? Ini insane, ini sebuah hal yang gila. Percaya tidak percaya apa yang terjadi? Ada beberapa tokoh dari antara mereka berkata, ini belum cukup. Mereka mau buat yang lebih sesat lagi. Dan akhirnya kita tahu, ini kita tahu tidak tahu benar apa tidak, tetapi setelah kejadian itu malam hari seluruh Prancis totally blackout, mati lampu. Bagi kita di Indonesia kan udah wajar mati lampu ya, dan kita sudah kita sudah kenyang dengan itu, apalagi setahun 2 tahun yang lalu ya. Aduh, makanya berubah menjadi ya titik-titik listrik negara singkatannya. Jadi apa? Lilin negara. Saudara tahu apa yang terjadi? Bagi kita mungkin itu biasa mati lampu. Di sana itu nggak biasa padam lampu karena mereka nggak ada sistem rumah mereka itu nggak ada kita 1000 watt, 2000 watt, 3000, tidak ada di sana watt-watt. Karena di sana tenaga nuklir saudara. Jadi jarang sekali padam lampu di sana. Dan tiba-tiba mati semua. Dan kita tahu akhirnya beberapa hari kemudian semua orang percaya di Prancis menangis, berseru, mereka keluar. Mereka bikin ibadah, mereka menangis di hadapan Tuhan dan menunjukkan betapa bobroknya. Dan seluruh pengurus daripada Olimpiade juga dituntut, ditegur. Saudara, tujuan saya menyampaikan hal ini bukan untuk mendiskreditkan atau bukan untuk membuat hal ini semakin meruncing, tetapi untuk menyadarkan kita gereja Tuhan. Jangan pernah bermain-main dengan keimananmu. Sadar tidak sadar bahwa keimanan di dalam Kristus adalah satu-satunya arus di muka bumi ini yang bertentangan dengan dosa. Keimanan firman Tuhan satu-satunya hukum yang bertentangan dengan dosa yang begitu kuat di dunia ini. Sehingga akhirnya ketika mereka berhasil membelokkan firman Tuhan, maka mereka sedang berhasil membelokkan seluruh dunia. Gak punya lawan lagi, saya gak ada lawan. Sewaktu saya melihat ini ada satu bahasa di hati saya. Seperti Tuhan bisa beri impresi kepada Pak Ayub tadi waktu bersaksi. Impresinya adalah, Agus, waktunya sudah tidak lama lagi. Waktunya sudah tidak lama lagi. Karena salah satu ciri daripada kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah penyesatan akan semakin besar. Penyesatan akan semakin meluas. Dan itu dimulai dari yang mana? Gereja Tuhan. Negara Prancis
Awalnya adalah sebuah negara yang tanda kutip beragama seperti pengikut Kristus. Tetapi lihat, mereka mulai tidak percaya kepada Kristus. Dan itu merebak dan akhirnya sampai hal sedemikian terjadi. Tapi kita bersyukur ada berita yang lain terjadi. Di berbagai negara sedang terjadi kebangkitan iman. Secara khusus di Inggris. Saudara lihat video terakhir, seminggu terakhir ini di Inggris. Jadi saudara jangan hanya nonton drama Korea, saudara ya. Kalau Korea saja engkau nonton, nanti kau jadi korengan, saudara. Seminggu terakhir ini apa yang terjadi di Inggris? Di Inggris ada sebuah taman di mana orang bebas berbicara di sana. Dan mereka bebas tanda kutip bicarakan bahkan sampai kepada iman, mempermalukan, mengejek, mengolok, menimbulkan kebencian. Dan kita tahu di Inggris banyak isu tentang gereja dijual dan semuanya. Seakan-akan nilai-nilai budaya daripada Inggris yang dibangun oleh leluhur nenek moyang mereka berdasarkan firman, berdasarkan Alkitab, itu mulai digeser. Tapi seminggu yang lalu terjadi sebuah gerakan besar. Ribuan orang percaya turun ke jalan, mereka berdoa minta pengampunan daripada Tuhan. Dan bersama dengan pemerintah mereka mulai tegas bahwa negara ini dibangun di atas dasar kebenaran. Dan semua nilai-nilai yang berasal dari luar, karena ada agama lain yang semakin besar di sana dan berusaha menggeser falsafah bangsa mereka. Gitu loh. Saudara tahu akhirnya apa yang terjadi? Sebuah kebangkitan terjadi. Dan ini sebuah pemandangan yang kita tahu terjadi pada minggu yang sama. Sebuah negara sedang menuju pada titik kehancuran dengan mempertontonkan dosa di akhir zaman seperti Sodom dan Gomora itu. Di satu sisi sebuah negara yang hancur, yang bobrok, di mana banyak gereja mulai kosong, gereja katanya dijual dan diganti menjadi tempat ibadah orang lain, agama lain. Mereka justru sedang mengalami api daripada Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana dengan gereja di Indonesia? Bagaimana dengan diri saudara dan saya? Saudara dengar baik-baik. Itu sebabnya kalau kita tidak mengerti bahwa waktu Tuhan segera akan datang, kita akan banyak main-main. Sebelum saya lanjut firman Tuhan, saudara masih ingat saya cerita minggu lalu, hari Sabtu, saya salah duduk di pintu gerbang pesawat, di ruang tunggu. Saya harusnya duduk di pintu 6D, D6, saya duduk di pintu, menunggu di D4. Saya salah baca. Kursi saya yang kursi saya 6D, saya harus nunggu di 4D gitu loh, kursi saya. Tapi di kepala saya ruang tunggunya yang 6D. Tinggal 2 menit sebelum pesawat berangkat. Saya tanya, pesawatnya delay lagi Pak? Tidak. Bapak kemana? Ke Makassar. Oh tidak ada pesawat Makassar sini. Pesawat Makassar 6D di sana Pak. Saya lihat, waduh kursi saya yang 6D bukan, saya lari. Sampai habis nafas. Wah, tinggal berapa menit? 2 menit. Dan hanya saya tinggal satu-satunya penumpang yang belum masuk. Saudara tahu apa yang terjadi? Sampai udah bilang, udah di cancel aja, ditutup. Enggak Pak, sudah ada orangnya di sini. Ayo Pak lari. Ada bagasi. Enggak ada Pak, ini tas saja. Wah lari saudara. Sampai habis, sampai dalam. Terus pramugari nomor berapa? Amde. Semua orang lihat saya. Gitu loh. Saudara dengar baik-baik. Karena saya tahu waktunya dekat. Saya semakin. Ada banyak orang Kristen tidak sadar bahwa waktu Tuhan sudah dekat. Main-main, tinggal dalam dosa, ikut dengan semua keinginan daging. Nanti waktu Tuhan tiba, apa yang terjadi? Kita menangis, menangis darah pun gak bisa lagi. Sama seperti saya, kalau pintu pesawat sudah ditutup, mau bilang apa? Saya ini pendoa, saya pendeta, nah tinggal kau di situ. Udah selesai Pak. Mau bilang saya ini butuh ada mau pelayanan. Saudara, saya buka dengan hal ini supaya saudara paham bahwa betapa gentingnya iman kita hari-hari ini. Sangat penting untuk kita boleh membangun iman kita. Bilang kiri kanan, sangat penting untuk membangun iman. Jangan main-main. Jangan main-main. Oke. Kita akan baca sama-sama 1 Korintus pasal 13, tema kita
di dalam tahun ini adalah benar-benar menjadi murid Kristus. Dan untuk menjadi murid Kristus ada 3 hal. Yang pertama, tinggal dalam firman. Yang kedua, saling mengasihi. Dan yang ketiga, menghasilkan buah yang tetap. Kita sudah selesai tinggal dalam firman, sekarang di dalam kasih. Dan kita belajar tentang kasih panjang, karena memang kasihlah yang menunjukkan segalanya. Dan saudara tahu, kasih orang percaya ini luar biasa. Karena apa? Ini kasih yang paling tinggi. Itu bukan seperti kasih manusia kepada orang lain, tetapi Allah mengasihi manusia. Dan ini tidak mudah. Karena tidak mudah, maka Yesus berikan contoh. Karena tidak mudah, maka Yesus mengasihi kita lebih dahulu supaya kita bisa mengasihi orang lain. Kita baca 1 Korintus 13 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Ya. 1 Korintus 13 ayat yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Kita baca sama-sama 1, 2, dan 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membegahkan diri dan sombong. Kita sudah bahas ini semua, betul? Ayat yang kelima. 1, 2, dan 3. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kita akan bahas bagian yang kedua, yaitu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Sama-sama katakan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Saudara tahu, sejak firman ini dibagikan bulan lalu, Pak Leo khotbah, Pak Benyamin khotbah, saya belajar. Semakin saya mendalami firman ini, semakin saya dibersihkan oleh Tuhan. Betul, semakin saya ditegur oleh Tuhan. Contoh, kasih itu sabar. Bagaimana kesabaranmu, Agus? Saudara tahu, apalagi kalau di dalam mobil, sabar. Istri saya bilang, kasih itu kan sopan, kadang-kadang gak sopan di dalam mobil, dengan berkendara. Ada kemarin itu, ada Tirsa, siapa lagi? Yusi, siapa? Indri. Mereka bilang soal kesopanan berkendara. Baru dihotbahin, tapi udah dilanggar. Bayangkan kalau gak dihotbahin, hidup dalam pelanggaran selamanya. Bagaimana sopan santun saudara? Betul. Kita sopan enggak? Sopan dalam perkataan, perbuatan, sopan enggak di meja makan? Bagaimana soal makanan? Kita tahu, kita belajar dari Korintus. Mereka itu apa? Bukan mukbang saja. Mereka rakus sekali, galojo. Kita belajar tentang sopan santun pada waktu itu. Dan hari ini, saudara, ketika saya belajar tentang hal ini, kenapa sampai dikatakan tidak ada faedahnya? Betul, hidup kita tidak berfaedah ketika kita jauh daripada kasih ini. Dan kita tahu kasih ini adalah kasih agape. Dan kalau hari ini bicara tentang kasih yang tidak mencari keuntungan diri sendiri, saudara dengar baik-baik. Kita lihat dulu backgroundnya. Jemaat Korintus menjadi pecah karena orang-orang yang mencari keuntungan diri sendiri. Mereka orang kaya, mereka orang pinter, mereka punya karunia rohani, mereka senang melayani Tuhan, dan mereka punya banyak resources, kemampuan dalam diri mereka, tapi mereka pecah karena apa? Mencari kepentingan, keuntungan diri sendiri. Mengapa? Bahasa asli daripada mencari keuntungan diri sendiri adalah berbicara tentang membuat dirinya menjadi sumber, membuat dirinya menjadi pusat perhatian, membuat dirinya yang menjadi yang terpenting atau prioritas utama. Itu artinya keuntungan diri sendiri. Dan saudara dengar baik-baik, hal ini membuat jemaat Korintus pecah. Karena mereka menganggap diri mereka penting. Coba lihat sama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang keempat. 1 Korintus pasal yang keempat, mundur. Mengapa sampai ayat ini muncul? 1 Korintus 4 ayat 7 salah satunya, 6 dan 7. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 7, kita baca 1, 2, dan 3.
Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu apa? Penting. Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah engkau tidak menerimanya? Coba lihat. Karena mereka mau menguntungkan diri sendiri, merasa penting. Wah, semua pengen VIP di jemaat itu. Coba kalau di gereja ini kita semua ingin merasa penting. Betul? Saya nggak mau geser itu. Kenapa? Itu kan pekerjaan budak. Kau yang buat. Di sini saja. Semua harus layani saya, harus menguntungkan saya. Pecah jemaat itu. Yang ngomong waktu itu adalah Tuhan melalui Paulus dan Apolos. Mengapa? Karena Paulus dan Apolos adalah pemimpin yang dipercayakan Tuhan pada jemaat itu. Namun karena jemaat itu mencari keuntungan diri sendiri, pecah kepemimpinan di sana. Karena sebagian daripada jemaat itu merasa, Apolos ini adalah orang yang pintar. Karena Apolos itu yang pintar. Dia orang yang pintar bicara. Kalau ngajar, ngerti. Dia. Tetapi tidak tercatat memang dalam Alkitab pelayanan Apolos ini seperti yang dilakukan oleh Paulus. Yaitu apa? Menuliskan banyak surat dan bahkan disertai dengan mujizat-mujizat. Tidak. Gitu loh. Sebagian orang kepada Paulus, sebagian orang kepada Apolos. Orang-orang yang kepada Apolos adalah orang yang menemukan kepentingan, menemukan keuntungan dari pelayanannya Apolos. Orang yang bergabung kepada Paulus adalah orang yang menemukan keuntungan dari pelayanan daripada Paulus. Jadi terpecah. Saya nggak mau, karena kalau dengan Paulus, keras sekali, merugikan. Apolos mau, dia diuntungkan dengan hal itu. Dan itu terjadi, makanya Tuhan bilang apa? Kasih. Itu yang harus mengikat kita dan mempersatukan. Karena kasih itu tidak mencari keuntungan sendiri. Saudara, bahaya tentang mencari keuntungan sendiri ini. Karena apa? Mencari keuntungan diri sendiri ini, itu merupakan dosa yang sangat tua. Sejak dari manusia diciptakan, ketika Allah memberikan keinginan atau kehendak bebas kepada manusia, maka manusia punya kecenderungan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Saudara dengar baik-baik, jangan sampai tertipu. Katakan, jangan sampai tertipu. Waktu Allah menciptakan manusia, diciptakan serupa segambar dengan Allah. Ingat baik-baik, serupa segambar dengan Allah. Dan Allah menempatkan apa? Rohnya dalam manusia. Pneuma, roh, ruah, doksa, kemuliaan Tuhan dalam diri manusia. Ingat baik-baik. Jadi manusia akhirnya apa? Sangat penting, betul? Kita ini sangat penting, katakan saya sangat penting. Tapi jangan salah, iblis membuat kita tidak sadar bahwa kita sangat penting di hadapan Tuhan. Sehingga kita mencari kepentingan diri sendiri, keuntungan diri sendiri. No. Engkau sudah penting, engkau sudah untung, gak usah cari lagi. Gitu konsepnya, amin. Tapi iblis suntikan, dia bilang apa? Kalau kau makan buah itu, kau akan menjadi sama seperti Allah. Enggak usah menjadi sama, tidak. Sejak dari awal, aku sudah sama seperti dengan Allah. Ada ruang di dalam diri manusia yang namanya kehendak bebas. Dan itu iblis masuk. Supaya kau untung. Kau lebih daripada yang lain. Kau lebih penting. Kau pusat perhatian. Kau seperti Allah. Dan kita tahu sama-sama, ini pula lah yang dialami oleh Lucifer dalam Yesaya pasal 14. Dia ingin mencari kepentingan diri sendiri, keuntungan diri sendiri. Dia berkata, aku ingin naik ke tempat yang tinggi. Aku ingin menyamai yang maha tinggi. Aku ingin duduk bersemayam dengan supaya dia menjadi pusat perhatian. Dengar baik-baik. Dan iblis ini tidak berhenti menggoda manusia dengan hal ini.
Sadar atau tidak sadar? Berarti saya kasih tahu di terakhir, saudara, waktu saya mempelajari hal ini saya ditegur Tuhan. Kadang-kadang terselip di hati, di pikiran kita secara tidak sadar, kita mencari keuntungan diri sendiri. Hati-hati, karena mementingkan diri sendiri, mencari keuntungan diri sendiri adalah noda daripada kasih. Lihat sama-sama Yudas. Yudas pasal 1. Di kitab Yudas pasal 1, saudara, kita temukan tentang orang-orang pengajar-pengajar palsu. Ditemukan ada sekelompok orang yang masuk ke jemaat Tuhan dan menghasut orang-orang untuk berdosa. Ciri-ciri hasutan mereka ini salah satunya, lihat sama-sama Yudas 1 ayat 12. Mereka ini adalah orang-orang yang menghasut, menyelewengkan, membuat menyesatkan umat Tuhan. Mereka masuk di dalam kumpulan orang percaya dan menyesatkan. Dikatakan ayat 12. Kita baca 1, 2, 3. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu, melahap, dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantin dan akar-akarnya yang mati sama sekali. Coba lihat, orang-orang yang menyesatkan gereja Tuhan adalah orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Dikatakan mereka enggak malu-malu melahap, memakan, memanipulasi, memanfaatkan jemaat Tuhan. Wah, saudara, waktu saya belajar ini Tuhan tanya hati saya, jangan sampai Agus, kamu berkhotbah, kamu doakan jemaat Tuhan, sebenarnya untuk keuntungan dirimu sendiri. Betul. Tuhan tanya sampai jauh ke dalam, sampai dia menemukan hati yang murni. Gitu loh. Karena apa? Saudara dengar baik-baik. Orang yang hidup mementingkan diri sendiri, mereka bagaikan awan yang tak berair. Saudara tahu awan yang tak berair? Awan harusnya berair untuk menurunkan apa? Hujan. Ini palsu. Orang yang mementingkan diri sendiri memberi harapan palsu. Ada awan, sebentar lagi akan hujan. Padahal enggak. Hati-hati orang yang mementingkan diri sendiri. Juga dikatakan mereka ini bagaikan pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Waduh, lebat daunnya tapi enggak ada buah. Itu sebabnya saudara, di dalam perjanjian baru Yesus menegur orang-orang percaya yang berkata kami mengikut Kristus. Yesus bilang apa? Lihat pohon ini tidak berbuah, potong, buang, hancurkan, ambil yang baru. Mengapa saudara? Pohon itu Yesus datang, mana buah aranya? Enggak ada. Tapi guru, ini kan bukan musim berbuah. Saudara tahu pada waktu itu, saudara pernah jelaskan ini. Musim buah ara itu ada dua, buah pertama dan kedua. Kalau di musim pertama buahnya sedikit, maksudnya itu akan membuat buah yang besar. Kalau dia nggak berbuah di musim yang pertama, maka yang kedua tidak akan berbuah sama sekali. Jadi lebih baik dipotong. Jadi Tuhan marah. Karena apa? Ini dia. Seakan-akan pohon itu tumbuh, dia makan unsur hara, dia menikmati segala sesuatu, cahaya matahari, udara, air dan semua, tapi nggak menghasilkan buah. Orang-orang yang tidak melayani Tuhan, tidak menghasilkan buah dalam hidupnya adalah karena mereka mencari keuntungan diri sendiri. Hanya berpikir dirinya sendiri. Bagaimana imanku bisa bertumbuh? Bagaimana aku bisa berdoa dengan baik? Bagaimana aku bisa baca firman Tuhan? Bagaimana aku bisa hidup dengan jalan sesuai dengan firman Tuhan? Orang lain gak peduli. Hati-hati. Ini noda. Saudara tahu noda ya? Noda itu enggak kelihatan besar, betul? Noda itu selalu kelihatan apa? Kecil, tetapi mengganggu. Orang-orang yang hidup mementingkan diri sendiri, mencari keuntungan diri sendiri, enggak terlihat, tetapi itu mengganggu. Itu noda. Saudara tahu noda itu gini, wow bersih tapi ada, betul? Wow cantik tapi ada, wow gagah tapi ada, itu noda. Sama jemaat ini seperti itu. Hebat,
di dalam karunia rohani, pelayanan dan semua, tapi ada tuh mementingkan diri sendiri. Mereka dengan akar-akarnya yang mati sama sekali, akarnya mati. Saudara dengar baik-baik, itu sebabnya Tuhan tidak mau untuk orang-orang itu hidup mementingkan diri sendiri. Saudara lihat lagi di kitab Yakobus, Yakobus pasal yang ketiga. Saudara, kita bersyukur hal ini dibukakan, karena ini akan menolong kita mengambil keputusan yang tepat nanti. Yakobus 3, yuk sama-sama buka ayat yang ke-14. Maaf. Oke, sudah di sana, Yakobus 3 ayat yang 14. Kita baca sama-sama, 1, 2, dan yang ketiga. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu apa? Tuh, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. 15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Dengar baik-baik saudara, mementingkan diri sendiri bukan hikmat dari atas, tapi dari mana? Dunia, dari daging, nafsu. Dari siapa lagi? Setan-setan. Tadi itu udah ngomong, Lucifer itu adalah pribadi yang mementingkan diri sendiri. Dengar baik-baik, dia sedang cari yang namanya followers, dia sedang cari subscribernya. dia meminta saudara fallback supaya saudara jadi seperti dia. Lanjut lagi ayatnya, kita baca ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan apa? Mementingkan diri sendiri, apa yang terjadi? Di situ ada apa? Kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. So, kalau engkau sedang mulai mementingkan diri sendiri, mencari keuntungan diri sendiri, kita sedang menanam sebuah benih yang namanya benih segala macam kejahatan. Kacau. Benar, nggak percaya dalam rumah tangga suami istri. Kalau suami hanya mencari keuntungan dari istri, atau sebaliknya istri mencari keuntungan dari suami, ini rumah tangga menjadi ring tinju saudara. Betul. Kita baca dulu ayat 17, nanti saya lanjut jelaskan. 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama apa? Murni. Selanjutnya apa? Pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Terakhir 18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saudara lihat, beda banget. Saudara bayangkan kalau di dalam suami istri, suami mementingkan diri sendiri, mencari keuntungan sendiri. Pokoknya aku kerja, aku kasih uang sama istri, urusan rumah, ya istri yang urus, anak-anak istri yang urus. Istri bilang, pokoknya suami datang, ada makanan, anak-anak beres, rumah bersih, aku dapat uang. Saudara, ini kacau. Itu rumah tangga tinggal satu rumah, tapi menjadi seperti RT RW, rukun tetangga dan rukun warga. Jauh rasanya, betul? Jauh. Duduk bersebelahan tapi hati jauh. Cie. Bilang kiri kanan, jangan seperti itu. Duduk bersebelahan hati jauh. Nah, gitu saudara, lihat, mementingkan diri sendiri. Ingat baik-baik, sekali lagi ini dikatakan apa? Benih semua perbuatan jahat. Kalau mulai mencari keuntungan diri sendiri, maka kita sedang mulai mencari kejahatan, maka kita sedang mulai membangun rancangan-rancangan jahat. Keras saudara. Bahkan saudara lihat Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima. Ketika orang mementingkan diri sendiri, Tuhan sangat marah. Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai 21. Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai 21. Kita baca 1, 2, dan 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, terus kepentingan diri sendiri, perceraian,
dan roh pemecah. Lihat, jadi jelas. Kalau tadi itu dikatakan adalah benih yang datang dari nafsu, dari dunia, dari setan-setan. Ini dikatakan apa? Mementingkan diri sendiri, mencari keuntungan diri sendiri. Itu adalah apa? Perbuatan daging. 21 lanjut. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu ku peringatkan kepadamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Coba lihat. Jadi itu bukan pola hidup kerajaan Allah. Jadi ketika ada orang lain atau ada orang percaya, dia menyebut dirinya orang percaya namun hidup untuk kepentingan sendiri, mencari keuntungan diri sendiri. Hey, kayaknya kamu bukan anggota kerajaan Allah deh. Kamu salah tempat. Karena mementingkan mencari keuntungan diri sendiri itu adalah ciri dari kerajaan Saiton. Coba lihat kiri kananmu, dia anggota mana nih? Tanya dulu, anggota mana Ki? Anggota mana? Nah, saya anggota pramuka. Saudara dengar baik-baik. Gitu loh. Mencari diri sendiri adalah kepentingan apa? Perbuatan apa? Daging. So apa yang harus kita lakukan? Kan begitu pertanyaannya. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita harus sama seperti Yesus. Karena kasih yang diajarkan dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 itu adalah kasih agape. Seperti the love of Christ, kasih Kristus. Lihat sama-sama, kita belajar dari Yesus. Katakan belajar dari Yesus. Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayat 1, kita baca sampai ayat yang ketiga dulu. Oke. Sama-sama, yuk 1, 2, dan 3. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari apa? Kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara, ini menarik. Ini merupakan sebuah ungkapan yang membawa kita untuk mengenal Kristus. Karena apa? Dikatakan di dalam Kristus, katakan dalam Kristus. Artinya saudara, ketika kita lahir baru dan di dalam Kristus, yang namanya serum untuk kita sembuh dari mementingkan diri sendiri sudah diberikan. Jadi kalau kita masih hidup mementingkan diri sendiri, sebenarnya kita bukan sedang dalam Kristus. Harus tegas pada dirimu. Yesus beri contoh bagaimana cara untuk tidak mementingkan diri sendiri. Lihat ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang apa? Hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Nah lihat, yaitu apa? Perhatikan kepentingan orang lain. Katakan perhatikan kepentingan orang lain. Kita mundur sedikit. Saudara, Matius pasal 22 memberikan hukum kasih kepada kita. Kasihilah Tuhan Allahmu. Betul? Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada siapa dikatakan? Kasihilah sesamamu manusia. Lalu lanjut, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi lihat, bisa nggak kita mengasihi diri sendiri? Bisa, tapi urutannya harus pas. Pertama mengasihi siapa? Allah. Terus yang kedua apa? Sesama atau manusia, orang lain. Yang kedua, ketiga, kita diri sendiri. Bisa saudara. Jangan ubah. Orang yang mencari keuntungan diri sendiri adalah orang yang mengubah, menaikkan kepentingan diri sendiri di atas. Mengasihi diri sendiri dulu, mengasihi Tuhan, baru orang lain. Gitu loh. Jangan ganti prioritasnya. Jangan ganti. Mau cari jodoh, pekerjaan, rumah, bisnis dan segala macam. Oke. Itu untuk kepentingan kita. Bagus. Tapi lihat prioritasnya. Apakah tanda kutip pekerjaan, rumah, bisnis, jodoh itu untuk keuntungan diri kita sendiri atau untuk kepentingan Tuhan dan untuk orang lain, orang banyak? Oh, susah banget Pak jadi Kristen. Betul susah.
Susah banget jadi pengikut Yesus, betul susah. Makanya dengar baik-baik, karena jalan ini susah, sempit, sedikit orang yang masuk. Namun ada jalan yang disangka orang lurus, terbuka besar, semua orang bilang mudah, masuk ke dalam, ujungnya menuju apa? Kebinasaan. Saudara, jalan ini adalah jalan yang sempit. Hidup tidak mencari kepentingan diri sendiri, is a narrow path. Sorry, pakai bahasa Toraja sedikit. Jalan yang tidak mencari keuntungan diri sendiri adalah jalan yang sepi, jalan yang sempit, jalan yang tidak disukai oleh semua orang. Tetapi dengar, Yesus sudah memilih jalan itu dan beri contoh. Itulah yang harusnya kita lakukan. Dunia hari-hari ini semua mencari popularitas, dia menjadi perhatian, dia menjadi sumber, dia menjadi orang yang diteladani, diikuti. No. Saudara lihat, sedikit sekali orang mau menjadi dicontoh karena dia tidak mementingkan diri sendiri. Apa yang Yesus lakukan di ayat 5? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai apa? Milik yang dipertahankan. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kalau Yesus mau mencari keuntungan, Yesus mau cari kepentingan diri sendiri, dia nggak mau mati bagi kita. Betul? Waktu di Taman Eden, dia berdoa apa? Taman Getsemani, dia berdoa, dia bilang apa? Kalaulah boleh, apa dia bilang? Lalukanlah cawan ini. Kalau dia mau untuk keuntungan diri sendiri, Yesus nggak pernah hidup untuk keuntungan diri sendiri, tapi untuk keuntungan Bapa. Saudara, kita ambil andai sebentar. Saudara, Yesus kan jadi manusia, betul? Dia punya keinginan gak untuk menikah, untuk kerja, dengan semua mujizat kesembuhan. Dia punya keinginan gak untuk populer? Punya, saudara. Tapi dia tidak pilih itu, karena dia tahu itu bertentangan dengan kemuliaan Allah. Saudara, dengar baik-baik. Mementingkan diri sendiri menolong kita untuk bisa mengambil keputusan dengan tepat. 2 hal terakhir. Yesus satu kali di kitab Yohanes memberikan jawaban kepada orang yang berkata, Guru, jadi siapa sesamaku? Betul? Lalu Yesus berkata, aku akan berkata kepadamu tentang siapa sesamamu manusia. Adalah seorang. Itulah ya. Maksudnya orang Yahudi. Sedang dalam perjalanan. Dan dalam perjalanan tiba-tiba dia dirampok. Masih ingat ini? Tentang apa? Orang Samaria yang baik hati. Dalam perjalanan dia dirampok, betul? Semua hartanya diambil, dia dilukai, bahkan dia hampir apa? Mati. Lalu pada saat itu ada 3 orang yang lewat. Betul? Ada 3 orang yang lewat. Yang pertama siapa? Orang Yahudi, gitu loh, suku Lewi. Dia, misalnya dia datang, Yahudi sesamaku ini. Saudara tahu apa yang terjadi? Akankah dia menolong orang yang sesama satu bangsanya ini yang sedang dirampok? Atau dia terus jalan? Kita temukan ayat Alkitab berkata, dia terus jalan. Mengapa dia terus jalan? Ini gambaran sesama orang percaya yang membiarkan orang lain. Dia punya pertimbangan. Pertimbangannya apa? Kalau aku bantu dia, jangan-jangan perampoknya masih di sini, dia tangkap juga saya, dia bunuh saya. Betul? Dia punya pertimbangan. Yang kedua, dia punya pertimbangan juga, yaitu apa? Oh, saya kan orang Yahudi, sesuai dengan aturan agamaku, maka kalau dia mati, nggak boleh ketemu sama yang najis, betul? Dia punya pertimbangan, dia lewat. Yang kedua, lewat seorang siapa? Imam. Mau pergi ibadah, tiba-tiba lihat, bantu nggak ya? Phone a friend, 50-50. Yang mana nih? Aku bantu nggak ya? Tapi waktunya sudah mau ibadah nih, buru-buru. Saya mau khotbah ini. Gimana ini? Aduh, gimana ya? Dan yang kedua, aku udah pakai pakaian untuk ibadah nih. Nanti kalau aku bantu, dia kotor, pakaianku cemar, aku nggak bisa berlayani di ibadah. Betul? Dia punya pertimbangan.
Dia punya pertimbangan. Dan pertimbangan itu bukanlah kasih yang tidak mencari kepentingan diri sendiri. Apa yang akhirnya dia lakukan? Dia pergi tinggalkan. Tiba-tiba lewat seorang Samaria, betul? Yang sedang dalam perjalanan bisnis. Dalam perjalanan bisnis. Dia lihat, dia rampok. Kemungkinan dari 3 orang ini dia yang paling kaya, saudara. Dari mana kita tahu? Karena dia yang bayar pembiayaan perobatannya ini, betul? Dia paling kaya, saudara. Dan kita tahu, kalau dia adalah bisnismen, siapa tahu, bisa jadi dia sedang dalam perjalanan bisnis, nanti saya akan ketemu rekan bisnisku sana. Kalau saya tolong ini, maka apa yang terjadi? Bisnisku bisa batal. Bisa jadi. Aduh, tapi saudara tahu apa yang terjadi? Dia punya pertimbangan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria itu? Di dalam film kita lihat, dia nggak bisa angkat ini orang. Karena dia sudah mau mati, nggak mungkin disuruh, ayo jalan Pak, kita ke rumah sakit. Tidak, dia angkat, dinaikkan ke atas keledainya, baru dibawa. Dibawa kemana? Dibawa ke penginapan dan dia minta dibayarin penginapannya dan dia minta tolong obati, betul? Dia biayain. Habis itu dia bilang apa? Ini uang, kalau kurang nanti aku datang. Saudara dengar baik-baik. Yesus berkata kepada orang banyak, dari cerita ini siapakah saudaramu? Betul? Dan kita tahu orang Samaria itu bermusuhan dengan orang Yahudi. Dan mereka semua kaget. Dengar baik-baik. Pengertian tidak mencari keuntungan diri sendiri akan menolongmu mengambil keputusan. Akan menolongmu. Betul? Akan menolongmu. Sebelum hal terakhir firman Tuhan di kitab Roma pasal 15. Yang bekerja, kamu bekerja di mana, kamu melayani di mana, mau kuliah di mana, kalau itu untuk keuntungan dirimu sendiri, berhenti. Berhenti. Saya khotbah dan hikmat yang Tuhan beri, ada orang yang bilang ini dan itu dan segala macam, mendoakan orang. Ketika saya pelajari ini, Tuhan tanya, jangan-jangan kau lakukan itu untuk keuntungan dirimu sendiri. Saudara, kita harus bertanya, apakah itu untuk kepuasan diri kita sendiri? Saya nginjili orang lain supaya mereka bertobat. Apakah murni karena memang supaya mereka percaya kepada Kristus, atau supaya saya melakukan tugas kewajiban saya sebagai orang percaya, dan yang kedua saya mendapat pujian yang sia-sia itu. Itawah, dia beritakan Injil, doakan orang sembuh, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Hawa. Paham? Paulus bilang apa? Aku layak untuk mendapat pujian itu, tapi itu bukan goalnya. Saudara melayani Tuhan di sini, para pemain musik, mana? Angkat kepala saudara, jangan lihat handphonenya. Saudara lakukan ini. Para pelayan Tuhan, semua. Saudara datang beribadah di sini untuk kepentingan diri sendiri kah? Saudara harus temukan ini. Karena kalau tidak dengar baik-baik, ada benih segala kejahatan di dalamnya. Contoh, pokoknya papa mama tidak setuju, saya akan menikah dengan dia. Karena apa? Yang menikah saya bukan papa dan mama. Karena apa? Untuk keuntungan dia. Pokoknya itu mau saya. Enggak peduli. Oh, ini bahaya nih. Kalau kau menikah dan hanya hidupmu langsung kau di hutan, gak apa-apa. Tapi ini masih ada dengan orang lain, saudara. Mencari keuntungan diri sendiri. Ini bahaya, saudara. Kalau kita tadi akhirnya seperti orang Samaria yang baik hati, dalam sebuah kecelakaan itu kita bisa mengambil keputusan yang tepat karena kita sedang berpikir tidak untuk keuntungan diri sendiri. Oke, sebelum ayat Roma pasal 15. Imam itu bisa khotbah nanti seperti ini. Bapak Ibu Saudara, mujizat Tuhan terjadi. Tadi ada perampokan di jalan, tapi Tuhan lewatkan saya, betul? Dan akhirnya yang kena adalah bangsa yang tidak percaya pada Tuhan, betul? Dan puji Tuhan, saya hampir kena darahnya yang najis, tapi Tuhan lewatkan.
Saya yakin bisa tepat waktu di sini. Saya bisa saja terlambat, tetapi Tuhan tolong saya. Betul? Bisa nggak dia khotbah begitu? Bisa, dan semua jemaat haleluya. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu sedang mencari keuntungan dirimu sendiri. Saudara dengar baik-baik. Itu mencari keuntungan diri sendiri gak kelihatan di wajah. Hatinya. Oleh sebab itu bagian terakhir Roma pasal 15. Apa yang harus kita lakukan? Oke. Roma pasal 15. Kita baca ayat 1. Roma 15 ayat 1. Ini yang harus kita lakukan. 1, 2, dan 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Oke? Kita yang kuat. Di sini kuatnya banyak. Secara khusus awalnya di sini adalah kuat di dalam iman. Ada orang yang jujur kuat dalam iman, tapi ada juga orang yang lemah dalam iman. Kenapa lemah dalam iman? Karena mereka baru percaya. Kita harus tolong mereka. Tapi di sini, karena di Roma ini banyak juga orang percaya yang adalah budak. Mereka lemah secara ekonomi, lemah secara status. Kita yang kuat, tolong mereka. Tolong mereka. Kasih makan. Tolong mereka. Saudara, ini dikatakan enggak enak memang. Bahasanya itu coba lihat. Kita yang kuat, koma apa? Baca Alkitab saudara. Kita yang kuat, apa dikatakan? Wajib, katakan sama-sama wajib. Saudara, kita mau menerima hak tapi tidak mau melakukan kewajiban. Itu namanya apa? Saudara tahulah, itu namanya saya sendiri. Banyak orang mau haknya, betul, tapi gak mau lakukan kewajibannya. Ini gak enak, keras saudara. Keras. Ayat nomor 2, yuk. Setiap orang di antara kamu harus mencari kesenangan sesama kita. Demi, apa? Kebaikannya untuk apa? Membangunnya, bukan untuk nyogok dia. Supaya dia mau gini sama saya cari kesenangannya. Supaya dia mau saya perintah-perintah, saya cari kesenangannya. Supaya dia dibawa kendali saya cari kesenangannya. No. Untuk apa dikatakan? Membangunnya. Saya cari kesenangan orang lain untuk membangunnya. Wah, saya melayani Tuhan bersama dengan dia supaya dia jatuh cinta dengan saya. Ada teman saya yang kami kemarin rencana mau ketemu di Jakarta, dan Aser sudah tahu orang ini. Waktu kami pernah ketemu, Aser bilang, "Wih, cinta lama abang itu ya." Ya, saya bilang. Tetapi kamu tahu Aser, kami melayani Tuhan luar biasa, all out, dan istri saya juga tahu tentang hal ini. All out melayani Tuhan sampai akhirnya kami gak pernah pikirkan diri sendiri. Satu kali dalam sebuah pelayanan, di puncak pelayanan yang kami kerjakan, kami dua masih single, kuliah semuanya, dan tiba-tiba dia nanya sama saya, "Menurutmu Gus, kalau kita menikah, pelayanan ini jadi bagaimana ya?" Bayangkan kami bisa ngobrol begitu karena tidak punya tanda kutip pemikiran tentang akan menikah satu dengan yang lain. Hanya berpikir tentang pelayanan yang dikerjakan. Saya bilang, saya nggak tahu kalau kita menikah jadi apa nanti. Saya lihat dia lihat saya. Dia cantik, saya gagah. Harus yakin dong, betul. Saudara harus yakin. Kalau saudara nggak yakin, bagaimana orang lain yakin, saudara? Gitu loh. Jadi saya bilang apa? Bagaimana ya jadinya kalau kita menikah, gitu loh. Terus pembimbing kami mulai jodoh-jodohkan dan segala macam gitu loh. Tapi kami terus melayani Tuhan sampai pada satu masa. Saya nanya sama dia, "Kalau kamu melayani Tuhan pilihnya bagaimana?" "Saya pengen loh melayani Tuhan anak muda begini. Mereka dan segala macam, wah visinya mantap." Saya bilang, "Kamu mau nggak melayani Tuhan kalau Tuhan suruh keluar dari kota besar seperti ini, di tempat yang tidak semewah seperti, tidak maju seperti ini?" "Aduh, kayaknya itu bukan visiku Gus." Dari situ saya tahu dia bukan bagian saya. Dia bukan coupling saya. Saya tahu. Gitu loh. Jadi saya melihat visi Tuhan, bukan kepentingan, keuntungan saya. No. Dan sampai sekarang kami berteman dengan baik. Saya kenal suaminya, kakak kelas.
Saya salaman dengan dia, jaga baik-baik saya bilang. Betul. Saya kenal dia. Saya bawa berapa orang, 15 pemuda dari Makassar waktu itu, ada konferensi di SICC di Sentul. Dan waktu konferensi itu pemuda dari seluruh Indonesia kumpul. Saya bawa 15 orang dari Makassar, Asar salah satu. Ada seorang anak muda duduk di sebelah saya. Lalu dia tanya, kakak dari mana? Saya jelaskan pelayanan yang kita kerjakan. Wah, dia senang sekali. Hari pertama itu sepanjang itu dia terus duduk sama saya. Pulang hari kedua, saudara tahu apa yang terjadi? Hari kedua dia jalan bareng dengan teman saya ini, teman lalu, pelayanan dulu, tahun 90-an. Dulu ketemu, langsung dari jauh, Gus, saya sebut juga namanya, ding dak ding ding ding. Wah, senang ketemu, wah teriak, wah kau di sini juga nggak tahu segala macam. Tiba-tiba anak muda yang di sebelah saya itu ternyata youth di gerejanya. Kakak kenal? Ya iya. Dia bilang, ini loh kak yang saya ceritain itu, kakak ini loh dari Sulawesi yang ceritain itu. Lah ya jelas, memang dia ini dari sononya begitu. Wah, pokoknya wah, sampai saya lupa Asar dan yang lain. Kami buang, sudah selesai. Kita konferensi lagi. Hari ketiga, hari terakhir mau pulang. Sudah tahu apa yang terjadi? Dia dengar perkembangan pelayanan yang dikerjakan. Semua orang 15 orang bersama dengan saya pulang bawa amplop semuanya. Suaminya pengusaha, diamplopin, Asar diamplopin, semua diamplopin. Woi, semua dalam hatiku seru juga, kalau amplopin semua saya nggak diamplopin, nggak apa-apa lah, gitu loh, senang sekali gitu loh. Gus saya senang sekali, ngobrol segala macam, sudah selesai. Kami naik bus, waktu mau naik bus dipanggil, Gus dulu, kenapa? Ada satu amplop untukmu. Dia bilang gini, kau tidak berubah ya, maksudmu apa? Saya berubah, lihat perutku tambah besar. Saya berubah, saya udah menikah, saya cerita dan segala macam. Dia bilang gini, kau tidak pernah pikirkan dirimu sendiri, kau selalu pikir orang lain untuk maju dalam Tuhan. Saya kagum kau bawa orang lain untuk mengalami Tuhan, misi dan semuanya. Saya mengingat hal itu waktu cerita firman Tuhan ini. Tapi di endingnya saya nangis. Nangisnya begini. Tuhan sanggup enggak saya jaga hati ini murni? Jujur tidak mudah. Karena kita semua punya kebutuhan. Saya punya kebutuhan, saudara punya kebutuhan. Kadang-kadang keinginan untuk mencari keuntungan diri sendiri itu muncul. Dalam perjalanan kami sama-sama dari Bone selama 3 hari. Saya bawa mobil hampir 500 km. Capek saudara, capek banget 500 km. Sepanjang jalan kadang-kadang itu saya renungkan sampai kapan saya bisa bertahan menjaga hati, tidak untuk keuntungan diri sendiri. Sampai kapan? Tuhan tolong saya. Saya pernah tertunda menikah karena mau supaya adik saya selesai sekolah. Papa mama saya bilang seperti ini, anakku ini tidak punya tabungan untuk menikah karena tabungannya untuk adiknya sekolah. Setelah 2 adik saya selesai sekolah, mama saya bilang apa? Nak, sekarang mulai pikirkan diri sendiri. Saya bilang, mak kayaknya bukan itu saya. Gitu loh. Mulailah nak pikirkan diri sendiri. Mulai untuk berpikir, saya tidak berpikir menikah karena saya berpikir untuk melayani Tuhan dan menolong banyak orang. Itu sebabnya istri saya adalah pacar pertama dan terakhir saya. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya bilang sampai kapan saya bisa menjaga hati tidak mementingkan diri sendiri. Sedikit mirip dengan apa yang disampaikan Pak Ayub. Kalau baca Filipi pasal yang kedua, hendaklah pikiran dan perasaanmu seperti yang terdapat dalam Kristus. Selama engkau Agus menaruh pikiran dan perasaanmu seperti pada Kristus, engkau akan tertolong tidak mencari keuntungan dirimu sendiri. Semua peluang untuk kau menipu dan mencari keuntungan diri sendiri
pikiran dan perasaanmu akan bunyi alarm. Hei, itu bukan pikiran Kristus, itu bukan perasaan Kristus. Itu harus menyenangkan Tuhan. Dan itu terus baik Tuhan, baik Tuhan, baik Tuhan. Saya bilang saya tidak mau seperti cacing yang ada di dalam kitab Amsal, yang punya mulut di depan dan belakang berkata untukku, 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 untukku. Tidak. Tuhan, kami mau belajar. Sedikit yang kami punya itu akan menolong orang lain. Seperti tadi Roma pasal 15 itu apa? Untuk apa? Membangunnya. Untuk membangunnya. Itu yang dikatakan, untuk membangunnya. Itu ayat terakhir. Kita tadi baca ya, setiap Roma pasal 15 ayat 1 sudah, 2 yang ketiga. Sama-sama kita baca Roma 15 ayat ketiga. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Artinya apa? Dengar, kalau engkau kita hidup tidak mencari keuntungan diri sendiri, siaplah akan ada hal yang tidak baik. Ada kata-kata cercaan, ada orang yang mengejek, ada mungkin orang sok suci atau macam-macam perlakuan orang, apapun itu. Tapi apa yang terjadi? Yesus sudah pernah ngalami dan dia menang. Kalau kita ikut dia, kita pun menang. Amin. Dan hal yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah, kenapa sampai sekarang banyak orang belum percaya pada Kristus? Karena kita tidak peduli dengan orang di luar sana. Kita hanya mau save. Saya sebagai orang Kristen, saya bisa berdoa, saya bisa beribadah, saya bisa baca Alkitab. Itu keuntungan diri kita sendiri. Kita bisa beribadah karena ibadah mendatangkan keuntungan. Tapi kita lupa tentang kepentingan, keuntungan orang di luar sana. Itu sebabnya alami kasih ini, supaya kitalah orang Samaria yang baik hati, yang menolong orang lain. Tidak mementingkan diri sendiri, tetapi menolong, mencari kesenangan orang lain untuk membangunnya di dalam kerajaan Allah. Itulah GKKD Makassar, itulah saudara dan saya. Katakan amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa, berbicaralah kepada kami. Waktu-Mu sudah dekat dan tolonglah kami untuk bisa hidup di dalam waktu Tuhan. Saudara, kita akan mengambil perjamuan kudus. Saudara boleh renungkan firman Tuhan. Bila Tuhan berbicara kepada saudara melalui firman Tuhan ini tentang mementingkan diri sendiri, mencari keuntungan diri sendiri, mari kita bertobat kepada Tuhan. Engkau yang tahu. Engkau yang tahu Tuhan. Engkau yang tahu. Engkau yang tahu. Tuhan Yesus, Engkau tahu isi hati kami dan kami pribadi tahu isi hati kami. Bila ada benih itu yang akan memunculkan segala macam kejahatan, benih perbuatan daging, hawa nafsu yang lahir dari setan, Tuhan kami berdoa, tolong kami untuk mematikan itu Tuhan. Tolong. Jangan sampai salah mengambil keputusan. Jangan sampai salah mengambil keputusan. Jangan sampai salah mengambil keputusan. Kita menaikkan pujian ini bagian refnya saja. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu.